Imam Al-Ghazali nebagi kawan itu ada 3 macam. Yang pertama, netamsilkan kawan itu bagaikan makanan. Kawan itu bagaikan makanan. Kiban kawannya bagaikan makanan yang setiap saat kita butuhkan. Kita butuh ilmunya, kita butuh saran-sarannya, kita butuh bantuan-bantuannya, baik di dunia, lebih-lebih dalam syafaah di akhirat nantinya. Maka ini adalah kawan bagaikan makanan. Makanan itu mengenyangkan, makanan itu menyehatkan, makanan itu membuat kita segar. Maka kawan yang semacam ini membantu kita dalam urusan dunia dan juga membantu kita dalam urusan akhirat dan tetap di jalan Tuhan. Maka baik kita pujiu alihi wa ashabihi dzawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari oleh kita Bandung senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hana priwate sabi-sabi nelimpahkan kepada gedanya Bandung segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah gedanya Bandung kan bekali oleh Allah taala iman, kan puruh dalam golongan urung yang beragama Islam. Dan juga Allah Ta'ala telah mengekalkan kanyo di atas ta'an, di mana dengan iman, Islam, ta'an itulah merupakan salah satu daripada cara-cara Allah untuk nupu selamat getanyo, yaitu selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Selawat dan salam mari oleh getanyo Bandung senantiasa getanyo pula getanyo kirim. Semoga li Allah bakna putruh ke dalam lemung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata ketakziman dan keikraman yang pertama sekali yaitu kepada ayahanda rohani kita yang bersama selaku tengku imam syekh masjid. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh guru-guru kami, orang tua kami yang telah berhadir dalam rumah Allah yang mulianya. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat, para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para tamu Allah yang mulia, dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala, niba uro yang sangat mulianya gedanya Bandung kata tamang dalam uro yang ke-11 daripada bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah gedanya kalau kita lakukan ibadah puasa secara sempurna selama 10 uro dan juga 10 malam pedang malam yang gedanya isi dengan salat tarawih secara berjamaah serta ibadah-ibadah yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, tanya sebagai orang yang beriman, yang dengan iman tersebut kita bangga dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka tentu saja oleh kedanyo akan tajadikan Ramadan ini benar-benar menjadi bulan yang dilipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ke kedanyo. Dan juga kita akan menjadikan pula bulan suci Ramadan ini adalah benar-benar menjadi bulan taubat bagi gedanyo. Siang dan malam, siang gedanyo jaga ibadah puasa gedanyo, dalam celah-celahnya kita selalu memohon ampun kepada Allah Ta'ala di atas segala dosa-dosa gedanyo. Setiap kali kita membaca istighfar, ketahuilah berarti kita telah mengetuk pintu-pintu keampunan Allah. Apabila semakin banyak kita mengetuk pintu-pintu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah mustahil bahwa Allah insya Allah akan gebukakan pintu-pintu pengampunan kepada gedanyo. Hadirin yang dirahmati Allah, gedanyo ingin menjadikan diri gedanyo ini sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan di dalam bulan suci Ramadan, dan juga gedanyo sangat-sangat harapkan supaya gedanyo benar-benar menjadi orang-orang yang bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah tentu saja untuk menjadi orang-orang yang bertaubat di hadapan Tuhan, maka tidaklah mudah semudahnya kita membalikkan telapak tangan
akan tetapi butuh ketentuan-ketentuannya, butuh persyaratan-persyaratannya. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu saja oleh katanya mungkin hana asing apa itu syarat-syarat taubat dan apa itu pula ketentuan-ketentuan di dalam kita bertaubat. Pada kesempatan kali ini kita bukan membahaskan apa itu syarat taubat dan apa itu mukadimah taubat. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita telah memenuhi syarat-syarat taubat, ketentuan-ketentuan taubat, agar supaya taubat kita itu menjadi bagus, agar supaya taubat kita itu dapat kita istiqamahkan, agar supaya taubatnya adalah selalu dapat kita hiasi, selalu dapat kita persembahkan di hadapan Tuhan dengan taubat yang sebaik-baiknya, maka langkah apakah yang perlu untuk kita tempuh? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tanda-tanda kebagusan taubat seseorang, ataupun dengan bahasa lain yaitu wa alamatul mudzibit taibil muhsini taubatah. Tanda-tanda orang yang berdosa, yang telah bertobat daripada dosanya, al-muhsini taubatah, dan membaguskan taubatnya itu adalah ada beberapa tanda. Dia itu merasakan berdosa di hadapan Tuhan, sehingga siang malam dia itu meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan dia akan membaguskan taubatnya di hadapan Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang telah bertobat dan membaguskan taubatnya di hadapan Allah, ini ada beberapa ketentuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berdosa yang membaguskan, yang telah bertaubat dan membaguskan taubatnya. Yang pertama adalah ayyufariqa ashabas syurur. Ayyufariqa, bahwa memisahkan, meninggalkan ashabas syurur, akan kawan-kawan yang jahat. Nyo adalah bukan syarat taubat, dan ini pula bukan mukaddimah taubat. Akan tetapi manusia yang telah bertaubat dan mempertahankan taubatnya supaya taubatnya tetap bagus dalam pandangan Tuhan, yang pertama adalah selalu memisahkan diri daripada pergaulan jahat. Hadirin yang dirahmati Allah, kawan sangat menentukan dalam kehidupan getanyo untuk kegat getanyo dan kahanagat getanyo. Ini sangat menentukan. Akibat daripada berkawan dengan yang jahat, mungkin getanyo akan jadi jahat. Bahkan getanyo hana sombong, tapi orangnya karena kawan-kawan getanyo banyak yang sombong, kita telah jadi orang yang sombong. Bahkan getanyo hana berjamaah, tapi karena kawan-kawan getanyo ingin selalu berjamaah, getanyo pun akan terpetunjuk menjadi orang-orang yang mau berjamaah. Maka sesuai kata Rasulullah di dalam suatu hadis yang bunyinya adalah ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendak memperhatikan oleh seseorang dengan siapa dia itu berkawan. Maka kawan itu sangat menentukan tentang baiknya ataupun jahatnya diri getanyo. Tanyo hana galak barakan menyudah pegah-pegah kegok. Cuma karena sering temengen ngurung yang kuat-kuat pegah kegok, insyaallah getanyo pun akan galak pada pegah kegok. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata kawan itu adalah sangat menentukan dalam kehidupan getanyo, untuk kegat getanyo dan untuk kehanagat getanyo. Maka wajarlah oleh Imam Al-Ghazali nebagi kawan itu ada 3 macam. Yang pertama, netamsilkan kawan itu bagaikan makanan. Kawan itu bagaikan makanan. Kiban kawannya bagaikan makanan yang setiap saat kita butuhkan. Kita butuh ilmunya, kita butuh saran-sarannya, kita butuh bantuan-bantuannya, baik di dunia, lebih-lebih dalam syafaah di akhirat nantinya. Maka ini adalah kawan bagaikan makanan. Makanan itu mengenyangkan, makanan itu menyehatkan, makanan itu membuat kita segar. Maka kawan yang semacam ini membantu getanyo dalam urusan dunia dan juga membantu getanyo dalam urusan akhirat dan tetap di jalan Tuhan. Maka baik getanyo PJO. Nyut yang pertama yaitu kawan bagaikan makanan. Ini kata Imam Ghazali. Yang kedua yaitu kawan itu adalah bagaikan obat, kata Imam Ghazali. Ini ditulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah ataupun dalam kitab Hidayatus Salikin. Yang kedua, kawan itu bagaikan obat.
kita membutuhkan kepadanya sewaktu-waktu. Karena ubatnya tentu watai kamu penyakit baru jut tajib, baru jut tak pakai, baru jut tak pajuh. Hanjit apa aja ubat apabila hana sakit akan membahayakan bagi diri katanya. Kita butuh dia. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang kita inginkan supaya getanya lempang misalnya dalam kehidupan, sehingga getanya butuh koknya. Nyo bagaikan kawan itu adalah seumpama obat. Kita butuhkan dia sewaktu-waktu. Nyo juga menjadi kawan. Ini kedua-duanya adalah biu bergaul punya kawan yang lagi nyo. Dan yang ketiga, kawan itu adalah bagaikan penyakit. Yang namanya penyakit tentu saja kita akan menghindarinya. Hana mungkin katanya berlari untuk mendapatkan penyakit. Nyo akan membahayakan bagi kehidupan katanya sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kawan yang menjadi penyakit adalah kawan yang tidak membantu katanya untuk taat kepada Allah. Semakin kita dekat dengan dia, maka semakin jauh kita dari Allah. Semakin kita dekat dengan dia, semakin bro dan hana gerle perangwi katanya. Maka kawan yang semacam ini adalah kawan bagaikan penyakit. Maka getanya biu hindari. Sehingga yang kehana mandum-mandum ibantu tanya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang adalah itarik getanya, diajak getanya untuk berlaku maksiat, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, namun perlu digarisbawahi, apabila getanya menghindari kawan yang jahat, menghindari kawan yang jahat itu satu perintah, itu satu kebaikan. Apabila kita menghindari kawan yang jahat namun salah caranya, maka akan terciptanya maksiat yang baru. Padahal itu suatu kebaikan, namun akan tanya terjerumus dalam dosa yang lain. Di saat kita tinggalkan kawan yang jahat, kita menganggap dia itu jahat. Apabila kita nyata mengenji, maka kejahatan dia akan mele kepada kita. Maka kita telah suudzan. Nyo adalah berarti kita telah menciptakan kejahatan yang baru. Namun bagaimana juga para ulama juga nebi gambaran, nebi jalan ke kita. Di saat kita menghindari kawan-kawan yang jahat, ingatlah getanyo tak hindari goknyan hana tamangan paken, agar supaya bek metamah-tamah kejahatan goknyan gara-gara getanyo. Gara-gara getanyo hak ji goknyan wate geduk gelimong kalimong ngejudih gemupat. Tak ajak tanyo goknyan, tak apa saban lam. Sama dengan kala lam ngan goknyan untuk melakukan kejahatan upat. Begitulah kejahatan-kejahatan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, supaya kita tidak suudzan. Mohon suudzan. Karena orang melakukan kejahatan, kita menganggap dia lebih jahat, berarti kita telah suudzan. Padahal di hadapan Tuhan, golong tentai getanyo yang baik hari ini, apakah dapat kita pastikan bahwa kita terus menerus akan berada dalam kebaikan dan mati kita dalam kebaikan? Nyo adalah sesuatu bukan sesuatu yang pasti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah cara mempertahankan taubat. Agar supaya taubat itu menjadi baik, yang pertama adalah ayyufariqa ashabas syurur, bahwa meninggalkan sahabat-sahabat yang jahat. Ini yang pertama. Yang kedua, agar supaya taubat kita menjadi baik, bagus, adalah wa ayyakuna musta'iddan lil mauti, bahwa selalu dia itu mempersiapkan diri, musta'iddan, buat persiapan. Persiapan bagi apa? Persiapan bagi kematian, lil mauti. Persiapkan perbekalan untuk menghadapi mati. Ingatlah hadirin yang dirahmati Allah, apabila tanggung jawab getanyo lam dunia hanglah, jangan harap pintu kematian itu adalah merupakan pintu yang menyenangkan bagi getanyo. Akan tetapi itu merupakan pintu yang sangat-sangat menyeramkan bagi getanyo. Apabila tanggung jawab di dunia hino getanyo hanglah di hadapan Tuhan, bukan kuburan itu adalah menjadi satu pembaringan, peristirahatan terakhir yang menggembirakan dan menyenangkan bagi kita. Akan tetapi dia itu sesuatu yang sangat-sangat menyusahkan bagi kita. Sangat banyak tanggung jawab kita. Nah yang tanggung jawab hukumat ngan road, nah yang tanggung jawab hukumat ngan ahli tu, anak perumah, nah yang tanggung jawab hukumat ngan masyarakat. Pakan na tanggung jawab hukumat ngan masyarakat yang nantinya akan disoal oleh Allah Ta'ala, dikarenakan tanyo jadi pemimpin dalam masyarakat, tanyo jadi urung tuha dalam masyarakat,
maka tentu saja getanyo punya tanggungjawab terhadap masyarakat. Tanggungjawab ngendro tu, pegadah jahi yang nak bakdro tu, taubat ibadah, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar bakdro tu yang pertama. Yang kedua, tanggungjawab yang sangkut dengan ahli getanyo, anak dengan perumah getanyo, yaitu amar ma'ruf dengan mereka. Artinya mereka itu kita ajak untuk tempat-tempat kebaikan. Pegadah jahe bak mereka, nyo juga merupakan tanggungjawab getanyo. Baik getanyo mangat-mangat mendang tamratib dalam semujid. Getanyo hati kaluluh hati tadingo nasihat-nasihat, tapi perumah ti rasuntuk buka aurat. Tapi perumah musafir yang menjadi musafir maksud kita biarkan tabe-tabe laganya, selalu kita tenggelam dalam dosa. Anak juga demikian, kita terlantarkan, kita biarkan mereka itu tenggelam dalam kejahilan, dan mereka itu adalah berlumur dengan segala bentuk kejahatan. Getanyo hana ta permen nyo adalah walaupun 3 tak ibadat tanyo hana utamah teng awaknya, hana yum tanyo di hadapan Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah, dan tanggungjawab yang kelihai adalah pemimpin. Pemimpin nak tanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Urang tuha la gampung, urang tuha di kecamatan, urang tuha di kabupaten, urang tuha di suatu provinsi, di suatu negara, semuanya itu punya tanggungjawab. Tanggungjawab yang pertama itu bagaimana? Diceritakan oleh para ulama dalam kitab Bughyatul Mustashidin, yaitu yajibu alal ulama'i wal hukami ta'limul juhal mimma la budda minhu. Wajib terhadap hukam, hakim, pemimpin-pemimpin, mulai daripada desa sampai pemerintahan negara. Wajib terhadap pemimpin itu ta'limul juhal, mengajari orang-orang bodoh, mengajari orang-orang yang awam. Tentang apa ia ajari? Tentang ilmu yang ilmu itu dia kenal Tuhan, tentang ilmu yang ilmu itu sah dia buat muamalah, sah ibadahnya, dan tentang ilmu yang dengan ilmu itu baik dia di hadapan Tuhan, artinya ilmu akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, ini wajib terhadap orang alim dan juga terhadap pemimpin-pemimpin, yaitu mengajari tentang ilmu agamanya, wajib. Yang ketiga, pemimpin adalah baik tak anggap itanya cuma mengurus bagian negara saja, bagian agama mereka tinggalkan, maka nantinya dia akan diminta bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pula menjadi pemimpin zalim, dalam nanggro manusia puput dosa-dosa, dalam nanggro manusia puput maksiat, kita biarkan mereka. Kita masih merasa tenang dan senang tanya taih malam. Padahal belah deh di mujudi, padahal belah deh di Medina, dibuka tempat-tempat minuman keras dan sebagainya. Maka yang pertama ditanya di hari kiamat itulah pemimpin-pemimpin. Baik tak anggap ditanya kemakmuran rakyat urunnya bagian dunia manteng, akan tetapi kemakmuran rakyat juga adalah bagian agama, tanggungjawab pemimpin. Rasulullah dan khalifah-khalifahnya memimpin negara dan juga sekaligus memimpin agama. Hadirin yang dirahmati Allah, orangnya jid tak pegelah derobak manusia. Lagi tanya tanya tak pudik pendidikan dalam suatu tempat adalah alasan macam-macam. Hana so duk bagede, hana so yang angkut barang gop, hana so cop bajai gop, hana so yak kuku barmoh gop, hana so pegat kuih gop dan sebagainya. Semuanya itu alasan untuk membenarkan sesuatu yang salah, yang mana adanya hana gedung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, teman kebancara pemimpinnya gepurna urung-urung supaya baik jahili adalah menyujuk gepubut gerau, hana je gepubut gerau gak nyankan ada kekuasaan, je gepegak satu peraturan, wajib belajar, wajib mengaji, wajib mencari ilmu agama dan memberantaskan kejahatan. Nya kan je gepegak karena mereka itu punya kekuasaan. Hadirin yang dirahmati Allah, nyo adalah tanggungjawab yang sangkut dengan masyarakat. Artinya yang tanda pegang intinya apa? Yang kedua, daripada cara-cara untuk mempertahankan kebagusan taubat, itulah dengan cara mempersiapkan perbekalan untuk kematian getanyo, yaitu tanggungjawab getanyo yang kumat dengan rote, tanggungjawab yang kumat dengan anak dan keluarga getanyo, dan tanggungjawab yang kumat dengan masyarakat getanyo. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, yaitu wa mujtahidan ala taati rabbih. Wa mujtahidan, bersungguh-sungguh ala taati rabbih, bersungguh-sungguh di atas mentaati Tuhannya, dan cegah kemungkaran ba'da dan perkuat ibadah, ijtihad ataupun berjihad. Wajahidu, berjihad, yaitu bagaimana berjihad? Getanyo lawan supaya getanyo dapat berbuat ibadah. Itanyo urunyo kadang-kadang wata tapubu ibadat kiban-kiban galak ba'da tu, sehingga kadang-kadang hotel kakek lagi na laju
getanyo tapreh uronyo tapubut ibadat pajan jemet hana pupreh jemet hana mejantro iji tapi beunyan coba getanyo lawan supaya oleh Allah Subhanahu wa taala getukah beu dengan jemet. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Urung-urung yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, arti pada jalan kami menurut Imam Ghazali adalah bersungguh-sungguh untuk gelawan untuk ibadah kepada Allah. Nyan adalah lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh akan kami buka kepada mereka, kami beri hidayah kepada mereka itu subulana, jalan-jalan kami. Mereka itu akan dibuka jalan-jalan oleh Allah Ta'ala yang dengan jalan tersebut mereka itu mudah untuk melakukan kebaikan. Maka di saat coba kita lawan, karena menyuhana tanyu lawan lagi sabai-sabai han ubah-ubah tu nyan. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita usahakan agar supaya geduka oleh Allah Ta'ala nyan menjadi jemen. Maka babah getanyo han akan mampu berzikir banyak-banyak apabila babah tidak pernah kita biasakan untuk berzikir. Babah getanyo han akan mampu membaca Al-Quran banyak-banyak, han akan mampu berselawat banyak-banyak karena memang tidak pernah dibiasakan. Makanya han akan pernah sabi entak Tuhan lagi hana ubah-ubah, tetap ibadat han akan mentamah-tamah. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ibadat itu perlu dipaksakan. Payah tak paksa nyan ibadat iji, payah tak paksa. Karena apabila hana terpaksa, maka kebiasaannya akan berlarut-larut sampai kita menghadap Allah Ta'ala. Hana konubah tu tak lanjut sama yang subuh macam contoh yang paling dekat. Karena kita biasakan sabi-sabi subuh telat. Dalam Ramadan karena tam jaga semalam suntuk. Di luar Ramadan nah, sabi-sabi telat kita biarkan, tak anggap itanya hana pukul sabi ke pos kurung sabi. Pos 8, pos 7, pos kurung. Coba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita tidak malu dengan Tuhan? Katanya hana absen untuk ikan tu tetap adalah menjadi anggota ataupun urang kerja yang disiplin tepat wate. Tapi dalam semayang gunung subuh kadang-kadang hana awai memang tak bedah awai untuk tamangkan tu awai. Tapi untuk ibadat ke Tuhan nak awai. Apabila kita biasakan ini terus menerus, maka atanyo adalah akan berkelanjutan sampai Tuhan telah kita ubah-ubah tu. Coba tanya pada diri kita sendiri dan kita jawab oleh kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ada pegah de urunnya mu masalah dalam keluarga, mu masalah bak pekerjaan, mu masalah dalam masyarakat. Lebih dilai kita buat masalah dengan Allah. Makanya Allah Ta'ala juga gepegat masalah-masalah dengan kitanya. Putra masalah yang terpegat dengan Allah Ta'ala kitanya, yaitu getubuhkan kitanya kahana bereh dengan Tuhan. Tak pegah de kahana bereh lain. Makanya supaya kehidupan kitanya lurus, supaya udip kitanya teratur dan bereh, ku bereh hilai subuh. Apabila subuh bereh, insya-Allah yang lain juga bereh. Maka kitanya sangat mengharapkan ba Allah new Ramadan yang kata pebiasa tanya berjamaah subuh salah sabuh hilai, supaya kebiasaan ini terbawa terus sehingga keluar Ramadan nantinya kita selalu istiqamah dalam berjamaah subuh. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita perbanyak ibadah. Ini juga merupakan adalah kebagusan daripada taubat kita. Hadirin kaum muslimin, para tamu Allah yang mulia, kita nyuruhnya kadang-kadang batalin ibadah-ibadah sunat tinggal yang wajibnya salah kiprah, salah cara, salah ketentuan, salah aturan. Tadarus semalam suntuk gat but tadarus kan hana, tapi subuh katan lebih gat tak haju semalam pun dalam man subuh merupa awai beda merupa jamaah subuh lom yang fahla wajib yang gat pakai ban malam tadarus ukuran mampu niat dengan nyan supaya Allah gepu bedah gedanyo bebedah bawai merupa berjamaah ipat bunuh tadarus mendapat fahla nyan juga menjadi suatu kebaikan bedah bawai wate untuk gedanyo sama-sama berjamaah sembahyang subuh bersama. Ini adalah ibadat yang luar biasa dijuk oleh Allah Ta'ala ke getanyo. Juga getanyo pula amalan-amalan yang sunat lain dari sembahyang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah jangan kita tinggalkan. Karena hana tapu biasa dari zaman getanyo menyoba ba'diyah, qabliyah hana tapu biasa. Nyan insya-Allah akan berlarut-larut sampai Tuhan lagi nyan. Beodak tak sembahyang qabliyah, ba'diyah. Yang tak pernah jamaah tetem. Pumhai di banda budah 2 rakaat dah sembahyang. Misalnya, oleh sembahyang insya betul. Yang tak pernah terawih tatreh padahal tawa 3 sit itu. Ya kan? Tawa 3 sit. Dan mereka tak bedah haju dah sembahyang ba'diyah. Karena apa kelebihan sembahyang rawatibnya qabliyah ba'diyah baik tak anggap itanya lebih terawihan, lebih qabliyah ba'diyah berbanding terawih. Terawihnya banyak rakaatnya sagai. Qabliyah ba'diyah lebih dian.
Coba tak kalian urutan sembahyang sunat. Sembahyang sunat dari seluruh sembahyang sunat paling afdal, yang pertama adalah sembahyang sunat urut raya haji. Yang kedua sembahyang sunat urut raya puasa. Yang kedua sembahyang sunat gerhana matahari. Yang keempat sembahyang sunat gerhana bulan. Yang kelima sembahyang sunat istisqa, yaitu sembahyang sunat lakai wujud. Yang keenam adalah sembahyang sunat witir tenggelam tiap tarawih. Yang ketujuh sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Maka jangan kita tinggalkan. Dan yang ke-8 adalah sembahyang sunat tarawih. Wate kita yuk perhatikan dari seluruh sembahyang sunatnya, awai rawatib rupanya baru tarawih. Segi afdaliyah, afdal sembahyang qabliyah ba'diyah, maka jangan kita tinggalkan. Kan berarti nyo tak pegah nyo menan pukul belai tinggal je bek tak sembahyang tarawih, yang salah mamai surah. Kannya yang tak pegah. Yang tak pegah tarawih jalan lagi biasa, qabliyah ba'diyah jangan kita tinggalkan. Ingatlah, qabliyah ba'diyah itu lebih afdal tak banding daripada tarawih. Tarawih urutan ke-8, rawatib qabliyah ba'diyah urutan ke-7, witir nanti memang urutan ke-6. Olehnya baru untuk sunat duha, istiqarah dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali pada pembahasan kita tadi, yang bahwa cara bagi kita ataupun tanda-tanda dia itu telah membaguskan taubatnya adalah wa mujtahidan ala taati rabbih, bersungguh-sungguh di atas mentaati Tuhannya. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat adalah tanda-tanda orang yang membaguskan taubatnya, yaitu bahwa mentadaruk wa ayyastadrika yaitu mentadaruk barang-barang yang fata ala taati, yaitu barang-barang yang telah luput daripada taatnya. Artinya tak tegedina yang tinggal jamun gedanya qadha. Ini juga merupakan tanda daripada orang yang telah membaguskan taubatnya. Hadirin kaum muslimin, para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada beberapa rincian lagi, tapi lu rasa eno manteng. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan kalinya. Nasihat singkat yang kita sampaikan mungkin karena waktu yang tidak mengizinkan terlalu panjang. Yang pertama sekali bermanfaat bagi pribadi ulun tuan sendiri, dan selanjutnya menjadi manfaat pula bagi kita Yubang Bandung di dalam menjadikan Ramadan sebagai bulan taubat. Kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan amal ibadah getanya, dan juga kita jadikan Ramadan sebagai ladang amal getanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.